Ya Habibi ya Muhammad. ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال النبي صلى الله عليه وسلم صلاة العيد بركة على كل مسلم صدق الله العظيم وصدق رسوله الكريم ونحن ذلك من شهيدنا الحمد لله puji syukur hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam tercurah dan limpah selalu kepada baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada para keluarganya, sahabatnya, dzurriyyah keturunannya dan para pengikutnya hingga akhir zaman. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi Muhammad. Qala musaddiq rahimahullah ta'ala wa nafa'ana wa bi ulumihi Bismillahirrahmanirrahim. Orang musyrik rahimahullah ta'ala masih di dalam keutamaan ilmu dalam kajian kitab Tuhfatul Walidin. Oh iya. Bismillahirrahmanirrahim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man istakhaffa bi ustadihi ibtalahu Allahu bi salasati asya. Nasiya ma hafiza wa kalla lisanuhu waqtaqarra fi akhirih." Barang siapa yang menghina akan gurunya, siapa yang menghinakan, merendahkan gurunya, dia akan dibalakkan oleh Allah dengan 3 perkara. Orang ini diberi bala oleh Allah 3 macam. Siapa saja, laki-laki atau perempuan, yang istakhaffa, memandang enteng, memandang kecil, merendahkan, menghinakan gurunya, diberi oleh Allah orang ini 3 bala. 1, Allah jadikan orang ini nasiya mahafiza. Dia dijadikan oleh Tuhan apa-apa yang dia hafal itu akan hilang. Bahari di zaman Abah Guru Sakumpul ini, seorang tuan guru kiai, banyak diisi murid, ribuan diisi murid, tapi merendahkan ketika datang ke rumah guru. Beelang ke rumah guru Sakumpul, kemudian melihat patung mudinya boneka iitikan, boneka itik, oleh itik bebek
di dalam lemari sidin. Lalu seorang kiai ini, seorang guru ini bergumam di hati, walilih nengke ini ada patung bebek di dalam lemari, ada patung itik di dalam lemari. Berarti orang ini kan menghinakan, merendahkan kemuliaan seorang guru. Bulik ke rumah, makanya tuan guru kiai bisi murid ribuan, kade ingat lagi dengan ilmu nang dia pelajari, hilang ilmu itu. Ada kau mengajar gagak, kada kau pandir tuh bang. Nah ini salah satu karamat Abah Guru Sekumpul. Situ saya ini Allah nampakkan orang ini hilang ilmu. Itu seorang kiai itu, apalagi kada kiai nang hanya sebagai talabul ilmi saja, penuntut ilmu aja ada keraguan tentang seorang guru, maka Allah akan lupakan apa nang inya hafal, hatta nang inya hafal itu Al-Quran. Ini adab kita di dalam menuntut ilmu agama beda dengan ilmu kimia, fisika, biologi, itu beda. Nah, guru SD dengan guru SMP, dengan guru SMA, dengan guru dosen di universitas itu berbeda dengan seorang guru agama. Karena guru agama itu dilantik oleh masyarakat, dilantik oleh Allah melalui lidahnya orang mukmin. Jadi tidak serta-merta orang itu disebut guru kalau dia tidak mengajarkan ilmu Allah, ilmu Rasulullah, dan butuh waktu, bukan hanya sehari dua, berminggu, bulan, tahun, baru tetal sebutan guru itu bisa disandangkan, ustadz itu bisa disandangkan kepada seseorang. Itu guru agama. Kalau guru umum, sekolahnya ada. Kalau hendak jadi guru SD dengan gelar SPD, Sarjana Pendidikan S1. Kalau hendak jadi guru SMP, S2, Master MPD, Master Pendidikan. Kalau hendak mengajar di universitas, S2, S3, doktor atau profesor. Itu nang memberi gelar alma mater, memberi gelar university, memberi gelar lembaga pendidikan formal nang dicipta oleh manusia. Tapi kalau guru, ustadz, ustadzah, kiai itu bukan alma mater yang menciptakannya, tapi nang menjadikannya, nang melantiknya adalah Allah melalui lidah-lidah dan hati orang mukmin mengakui. Allah gerakkan hati mereka untuk mengakui si fulan, si fulanah itu menjadi seorang guru, menjadi seorang ustadz atau ustazah. Maka kalau Allah nang melantiknya, siapa nang merendahkan nang Allah lantik, maka orang ini akan dihinakan oleh Allah. Ini hinaannya yang pertama. Orang ini akan dilupakan segala hafalannya. Satu. Yang kedua, kata Nabi, orang ini diberi bala oleh Allah, wa kalla lisanuhu, lidahnya keluh. Tahu li keluh, gagak
bepandir. Nang ketiga, akhir hayatnya menjadi fakir. Ini bahayanya. Perhatikanlah, hendaklah kita memuliakan dan menghormati kepada guru selama mereka masih di dunia ini. Amun sidin masih di dunia ini, hormati sidin, muliakan para ustadz dan ustazah, ya, karena mereka ini sangat berjasa mensyiarkan agama Allah. Siang malam mereka mengabdikan diri untuk mengajarkan syariat Allah. Maka dunia ini kada cukup mengganjar mereka, mengupah mereka. Maka Allah sediakan pahala yang begitu besar bagi mereka yang mendedikasikan dirinya untuk mengajarkan ilmu agama kepada kaum muslimin dan muslimat secara umum. Dan jika mereka telah meninggal dunia, hendaklah kita mendoakannya agar mereka mendapat rahmat dan keampunan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya di dalam setiap kali berdoa itu diajari lawan di kita untuk membuat nama atau membuat sebutan para masyaikh, para asatiz. Nah, utama lagi guru-guru nang mula-mula sekali mengajari kita. Siapa nang awal-awal mengajari kita membaca Quran, itu utama benar dimuliakan, dihormati. Siapa-siapa guru kita pertama nang mengajari kita akhlak adab, itu utama benar dihormati. Siapa-siapa guru kita nang melajari kita bersuci, mengajari kita taharah, melajari kita mandi wajib, melajari kita baudu, melajari kita sembahyang, melajari kita puasa dengan baik, melajari kita beramal-amal fardu ain yang lain. Ini utama benar dihormati. Jangan dikira guru nang mengajarkan Iqra itu tidak mulia. Sangat mulia mereka ini. Anak kita atau kita tahu di huruf, satu huruf. Semalam kan kita pengajian bulan dulunya, itu keutamaan orang nang belajar. Orang nang belajar itu buai datang ke majelis ilmu, duduk di hadapan gurunya lah, duduk di hadapan gurunya. Ini diberi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala keberkahan. Allah ampuni dosanya nang kaya inya hanya lahir dari rahim ibunya sebelum inya berdiri dari tempat duduknya tadi. Inya duduk tadi menghadapi gurunya untuk belajar ilmu nang manfaat. Nah, selama duduk inya tadi itu lebih baik daripada beribadah sunnah samalaman. Pian duduk ini menunggui guru. Tadi guru lewat sini dikira singgah oleh buan pian. Ay, uja. Kamana guru itu sekali sidin sembahyang asar dulu. Tatap pian mahadangi karena hendak napa? Hendak belajar. Ketika pian duduk sampai tuntung belajaran ini, maka Allah berikan pahala lebih baik daripada orang sembahyang atau orang beribadah sunnah samalaman. Lebih baik daripada orang beribadah sunnah, ada yang menyebutkan setahunan. Belum lagi berdiri dari majelis ilmu sudah diampuni dosa oleh Allah. Kemudian belajar ilmu tadi satu huruf
ilmu tuh nang manfaat di akhirat. Belajar ilmu itu sahurup aja lawan guru. Misalnya orang tuh belajar huruf alif, lawan guru nang melajarinya membaca Quran, itu diberi oleh Allah 10 kotak di mana? Di akhirat. Satu kotak itu gananya lebih ganal daripada dunia lawan isi-isinya. Itu sahurup aja belajar ilmu nang manfaat. Ini kemuliaan orang nang belajar. Maka utama sekali tadi adalah guru nang mula-mula sekali mengajari kita. Ingatlah jasanya, tuntutlah keridhaannya. Sewaktu-waktu hendaklah kita berkunjung ke tempatnya, baelang kawadah sidin, sambil membawakan hadiah. Deminto hadiah tuh macam-macam, ala kadarnya, tahu li ala kadarnya, atas sakamampuannya. Kalau kita berjabat tangan dengan sidin, hendaklah kita cium tangan sidin. Nah, ini mun gurunya bebinian. Iya, baca basalaman nun sidin, bacium tangan sidin. Mun gurunya bebinian. Namun gurunya lakian, kan usah basalaman badadah kayak ini aja kan. Dadah guru. Dadah, itu sudah cukup. Nah, duduk melihat wajah orang alim itu sudah dapat rahmat, dapat keampunan. Dengar pandiran sidin yang bisa menjadikan manfaat bagi kita dunia akhirat, itu sudah lebih. Kena buai di akhirat itu ada orang nang terakhir masuk surga. Pandudian masuk surga ditakuni ujar si pulanah, ujar bahasa Banjar, loh biasa juga kah ikam nang ini belajar ilmu agama? Kada biasa jatah tahu bacari ja ulun. Ditakuni pulang, bisa juga kah ikam ini sakadudukan lawan guru? Kada biasa juga. Biasa juga kah ikam makan tak imbai guru? Kada bisa juga. Sama majelis lawan guru kada bisa juga. Lah, belajar maginnya rumah ikam pang parak lawan guru kada juga. Ikam pang adalah bisi kawan ikam tuh belajar lawan guru adalah ada jar ulun bisi kawan itu belajar lawan guru. Dengan sebab ini aja karena orang ini bisa dimasukkan Allah ke dalam surga. Tak kawan orang yang belajar ilmu agama lawan guru. Kan di dunia ini banyak aja guru agama. Di Pelai Hari banyak aja, Matapura banyak, Pulau Jawa banyak aja, apalagi di luar negeri pun banyak. Waktu hidup nina bisa li bakawan lawan orang nang belajar ilmu agama lawan gurunya. Ada jadi bisa kawan nang itu. Han berarti penting juga kalau mun kada alim barang bakawan lawan orang alim. Mun kada kau bakawan orang nang belajar lawan orang alim barang. Itu pun bisa menyebabkan kita nantinya di akhirat dimasukkan Allah ke dalam surga. Dan salah satu pula lah yang harus kita lakukan mestinya tuh bagi seorang murid lawan guru, kita doakan guru-guru kita dan orang-orang yang berhak kita doakan nang kayak ibu bapak kita, yaitu dengan membaca doa ini nang sudah imbah tuntung sembahyang tulah, Allahumma ighfir lana dzunubana wali walidina wali walidina wali masyaikhina
wali muallimina wa zawil huquqi alaina. Nah itu tah bagus nang kaita ada kita aja nih doakan kuitan aja Allahumma ghfirli junubi wali walidayya diubah menjadi banyak Allahumma ghfir lana junubana, ya Allah ampuni dosa kami, wali walidina ampuni juga dosa kedua orang tua kami, ampuni pulang dosa masyaikhina. Masyaikhina itu syekh, jamaknya syekh, syekhun, syekhan, masyaikh. Masyaikhina guru-guru kami, ampuni ya Allah dosa guru-guru kami. Wali muallimina, muallim kami, orang-orang nang malajari kami. Nah, wali zawil huquqi alaina, dan orang-orang nang terkait hak lawan kami. Siapa-siapa tak? Anak termasuk, kerabat termasuk, jiran termasuk lah. Artinya berdoa itu jangan suranganan aja minta ampuni nang lain kada, jangan ikam lawan kuitan ikam aja nang diampuni, kuitan orang lawan dosa orang kada diampuni, jangan gitu. Jadi berdoa lah nang mana doa itu sifatnya jamak, banyak. Allah ampuni dosa kami, dosa orang tua kami, dosa guru-guru kami, dosa ustadz kami, ustazah kami, dosa kerabat keluarga kami, badataan jiran tetangga kami. Ini nang didoakan, nang bagus nang kayak ini. Nah, pada masa sekarang ini ujar Sidin banyak nang tidak mengenal lagi dengan guru. Lebih lagi ia sudah mendapat kedudukan yang tinggi, gurunya itu dianggapnya apa? Orang biasa aja. Terkadang inya memungkiri, dianggapnya biasa aja lah gurunya tadi. Ini akhir zaman ujar Sidin. Atau inya merasa penghasilannya lebih banyak daripada gurunya tadi. Gajinya lebih besar daripada bekas gurunya itu, kedudukannya lebih tinggi daripada gurunya. Padahal inya kada insafi, kalau tidak ada orang ini asalnya nang mengajari lawan inya, tentulah ia tidak mendapat kedudukan seperti itu. Padahal ini mun kada ada guru nang mengajari kadanya nangka ini Pang. Ya Allah, berilah kami kesadaran dan keinsafan dengan kewajiban kami. Berilah kami petunjuk kepada jalan yang benar. Mudahkanlah bagi kami menunaikannya hingga kami mendapat cerahan rahmat-Mu dari dunia ini hingga di akhirat kelak. Amin. Kemudian wastabsyiril ustada watruk ma bada dibadihi fahmika min kitabin was'ala. Tanyailah gurumu, tuntutlah keterangannya, dan tinggalkanlah daripada semata-mata mengambil daripada apa yang ada di dalam kitab. Wallahu a'lam. Sebelum diakhiri, silahkan ibu-ibu ada yang bertanya, monggo. Ada ibu, guru sambil minum ya. Kalau ulun sih mau menanyakan kemarin dulu. Apa? Dulu kan minta guru untuk mengajari Al-Quran yang kemarin itu. Itu gimana dulu? Iya. Adakah? Kalau untuk mengajar Al-Quran, ini ada ustazah nang Pasih, orang Tanjung ini yang ikut mengajar di pondok pesantren, yang memimpin habsi di desa Tanjung Kampung, tahu nggak? Anu kah? Gila itu kah? Iya. Nah itu ikut mengajar di pesantren. Nah pesantren Putri Guru. Jadi kalau ibu-ibu lah
Guru memang mendedikasikan dia, dan ada juga ustazah yang tahfiz Quran tapi masih muda. Nanti ibu-ibu mungkin merasa biasa aja, mungkin yang lebih tua dikit lah. Ada nanti ustazah Aminah, itu istri Bapak Hendra, itu pun ahli juga dalam mengajarkan Quran. Jadi insya Allah nanti guru akan informasikan mungkin dalam beberapa hari ini, tinggal ibu-ibu ngatur waktunya ya, waktunya kapan. Tapi maunya nggak di majelis ini guru, kan Iya. semua nggak, mungkin masih supa. Iya. Terus Di rumah aja guru nanti. di rumah sampean. Nggih, Oh jadi iya. yang ada ikut biar ke rumah. Nggih. Sampean tetapkan harinya dulu, nanti guru cross checkkan dengan ustazahnya kapan. Kalau misalnya sampean tetapkan waktunya, jadi kita informasikan dengan ustazahnya bisa gak di waktu ini. Kalau tidak bisa nanti guru informasikan kembali. Oh nggih. Berarti ulun ke rumah guru nggih nak. Boleh, atau hari ini boleh langsung. Tetapkan harinya dulu, ibu-ibu kapan ada waktu kosong untuk bisa ngaji belajar Al-Quran. Minggu aja guru. Hari Minggu, ba'da asar, ba'da maghrib, ba'da subuh. Ba'da duhur aja. Oh ya, ba'da zuhur sampai ba'da maghrib. Nanti kemalaman. Oh iya. Jadi dari ba'da zuhur sampai ba'da asar mungkin ya. Dimintanya hari Minggu, ibu-ibu yang mau belajar Al-Quran nanti datang ke rumah pian ya Bu ya. Nah ya, artinya siapapun ibu-ibu yang pengen belajar Al-Quran kepada ustazah di Pondok Pesantren Nurul Muhibin nanti datang. Tapi guru belum bisa memastikan apakah ustazah ini bersedia di hari Minggu. Nanti guru sampaikan dulu ya, cross checkkan dulu ya. Nah, yang kedua ada tanya lagi? Titipan pertanyaan guru. Oh iya, silakan. Waalaikumsalam. Wes. Ya Allah.